Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari Safyan Fakhrudin. Saya Farhan yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang materi siklus hidup dan fase awal pembangunan data warehouse. Langsung saja ke materinya, yaitu data warehouse adalah database yang berisi data dari beberapa sistem operasional yang terintegrasi dan terstruktur sehingga dapat digunakan untuk mendukung analisa dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Pembuatan laporan merupakan salah satu kegunaan data warehouse yang paling umum dilakukan. Di sini ada 4 komponen data warehouse. Yang pertama sumber data. Sumber data ini dikumpulkan terlepas dari jenis datanya. Data dapat terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur juga. Yang kedua ada pemrosesan ETL. Karena data yang diekstrak dari sumber eksternal tidak mengikuti format tertentu, maka ada kebutuhan untuk memvalidasi data ini untuk dimuat ke dalam gudang data. Untuk tujuan ini, disarankan untuk menggunakan alat ETL. Ini ekstraksi, T ini transform, L itu load. Yang ketiga ada gudang data. Gudang data ini setelah pembersihan data, data disimpan di gudang data sebagai tempat penyimpanan pusat. Ini benar-benar penyimpanan data meta dan data aktual disimpan di data mart. Yang terakhir ada data mart. Data mart merupakan bagian dari komponen penyimpanan. Ini menyimpan informasi dari fungsi tertentu dari suatu organisasi yang ditandatangani oleh otoritas tunggal. Selanjutnya ini adalah merupakan gambar atau diagram siklus hidup data warehouse. Ya, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu adalah spesifikasi persyaratan. Dalam fase ini lebih kepada penentuan kebutuhan bisnis dan menempatkannya di antara data warehouse. Yang kedua yaitu pemodelan data. Pemodelan data biasanya terjadi di tingkat data mart dan bercabang di gudang data. Ini logika bagaimana data disimpan mengenai data lain. Ada 3 model data untuk gudang data, yaitu skema bintang, skema kepingan salju, dan skema galaksi. Selanjutnya, ketiga yaitu pengembangan ETL. Ini adalah langkah ketiga dalam pengembangan data warehouse. ETL atau Extract Transfer Load Tool dapat mengekstrak data dari berbagai sistem sumber data. Lalu selanjutnya ada yang keempat ada kubus OLAP. Kubus OLAP itu juga dikenal sebagai kubus multidimensi atau hypercube. Ini struktur data yang memungkinkan analisis data secara cepat menurut berbagai dimensi yang menentukan masalah bisnis. Yang kelima ada pengembangan UI untuk memungkinkan pengguna mengelola perangkat atau mesin yang berinteraksi dengan mereka secara efektif. Yang keenam ada pemeliharaan. Kita dapat memperbaharui atau membuat perubahan pada domain atau persyaratan aplikasi gudang data dan skema. Sistem pemeliharaan gudang data harus menyediakan sarana untuk melacak modifikasi skema juga, misalnya modifikasi. Yang terakhir ada pengujian dan penerapan. Pada dasarnya pada fase ini gudang data dihidupkan dan memungkinkan pengguna dan memanfaatkannya. Selanjutnya itu fase-fase utama pembangunan data warehouse. Yang pertama itu ada requirement analysis, yang kedua conceptual design, yang ketiga logical design, yang keempat physical design. Lanjut pengertiannya atau penjelasannya, yaitu yang pertama requirement analysis, ya ini yang menentukan informasi yang saling terkait dengan proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan persyaratan penggunaan data real yang ada di sumber data operasional. Dan selanjutnya yaitu ada konseptual analisis yang dimaksud untuk memperoleh skema konseptual implementasi yang independen dan ekspresif atau tidak tergantung ke suatu vendor tertentu untuk data mart atau data warehouse. Selanjutnya ada logical design yang memperoleh skema konseptual dan menghasilkan skema logik yang sesuai melalui model logik yang dipilih. Lalu yang terakhir ada physical design. Ini menunjukkan semua persoalan yang terkait dengan implementasi seperti arsitektur data warehouse. Ya, sekian
presentasi dari Kelompok kami, kurang lebihnya kita mohon maaf. billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.